C19 tidak lepaskan aku. Keduanya saling pandang satu sama lain, wajah mereka sangat dekat, bahkan deru nafas pun masih terasa. Pandangan itu menusuk ke dalam netra keduanya. Satria menuntun wajahnya agar lebih dekat lagi dengan wajah Azizah. Wanita itu terdiam dan terpaku di tempat, bahkan ia tidak menolak saat bibir Satria sudah menyentuh bibirnya. Azizah mengepalkan tangan satunya yang memegang pensil. Ia tidak dapat menolak sentuhan bibir yang dilakukan oleh Satria. Azizah takut berdosa menolak sang suami, lalu ia membiarkan Satria begitu saja. Tangan Azizah mulai dingin, tubuhnya terasa demam. Sentuhan yang dilakukan Satria seperti aliran listrik yang menyetrum seluruh tubuhnya. Satria mencium sekilas bibir Azizah lalu melepaskannya segera. Satria masih melihat Azizah yang tidak menolak saat ia cium. Lalu Satria segera memegang bahu Azizah mengangkatnya untuk berdiri. Azizah nurut saja bak sihir yang sudah menghipnotis dirinya. Satria segera mengendong tubuh mungil sang istri yang berbalut piyama gamis berwarna pink muda membuat kecantikan Azizah semakin memukau. Satria membawa Azizah ke atas ranjang, dan membaringkan tubuh sang istri dengan perlahan. Ia sangat berhati-hati agar tidak melakukan kesalahan yang menyakiti Azizah. Masih dengan pandangan yang sama, kedua netra itu masih bertemu. Azizah paham apa yang akan dilakukan oleh Satria saat ini, apalagi Satria adalah pria yang normal. Satria mengecup kening Azizah sampai 3 kali, bahkan bibirnya terasa gemetar. Satria takut akan penolakan Azizah, tapi ia tetap menyentuhnya dengan lembut untuk membuat sang istri nyaman. Azizah dapat melihat dengan jelas tubuh six-pack sang suami, yang memiliki beberapa roti sobek yang tertata di sana, apalagi nafasnya yang tak beraturan membuat perut Satria naik turun, mengimbangi nafasnya yang memburu. Satria mendekatkan bibirnya dengan daun telinga Azizah, tentu saja ia merasa geli di bagian telinganya itu. Allahumma janibna syaitana wa janibni syaitana marazakna. Mendengar lafaz yang diucapkan Satria, Azizah membulatkan matanya. Kedua tangannya meremas spray dengan kuat. Ia menguatkan dirinya. Ia tahu ini akan sulit baginya untuk melewati malam yang panjang ini. Namun, Azizah tidak mampu untuk menolak atau memberontak. Yang ada di atasnya adalah suaminya, bukan orang lain. Keduanya telah memiliki ikatan yang sah. Berdosa untuk Azizah jika menolak sang suami. Satria meraih saklar lampu tak jauh dari nakas, lalu mematikan lampu kamar. Hanya berbekal dengan lampu tidur saja. Terdengar deru nafas yang semakin lama semakin kuat. Azizah serasa akan sesak saat ini juga, apalagi mengingat yang akan terjadi 1 jam ke depan. Azizah pernah mengalami hal itu, sehingga membuatnya dirawat di rumah sakit selama hampir 2 bulan lebih, dan malam ini hal itu akan terjadi lagi. Bagaimana ia bisa menghadapi dirinya besok pagi? Hiks, hiks, hiks. Tangisan Azizah terdengar oleh Satria. Meskipun Azizah sudah berusaha membungkam mulutnya, Satria menyadari itu. Ia segera mencium bibir sang istri agar tidak menggigitnya, untuk membungkam mulutnya. Rasa sakit yang luar biasa kembali dirasa oleh Azizah. Seketika rasa trauma itu kembali menyerang dirinya. Azizah memberontak. Satria menyadari akan hal itu, namun Satria tidak berhenti di situ saja. Ia memeluk erat tubuh Azizah lalu mengecup keningnya berkali-kali, diiringi dengan hentakannya yang pelan semakin lama semakin kuat. Masih dalam keadaan memeluk Azizah, Satria menuntaskan tugasnya. Azizah menggigit bagian bahu Satria. Saat merasakan trauma itu lagi, Satria menahannya. Ia tahu jika Azizah sedang tidak baik-baik saja. Tidak, lepaskan aku. Kata-kata itu kembali diucap oleh Azizah yang dengan jelas didengar oleh Satria. Justru Satria berpikir jika Azizah mengingat masa kelamnya yang lecehkan oleh orang lain, tidak pernah terpikir oleh Satria jika orang itu adalah dirinya. Satria sendiri merasa sedih saat mengingat masa kelam Azizah, wanita yang saat ini sudah dicintainya. Aku mencintaimu, jangan bawa masa lalu bersama masa depan kita. Aku mencintaimu Azizah, gumam Satria yang terus memeluk dan mencium kening Azizah.
Mendengar pernyataan Satria, kini Azizah mulai tenang, dan perlahan ia memeluk tubuh Satria dengan erat, dan terlepas dari sikapnya yang sejak tadi memberontak. Kita akan hidup bersama selamanya, kita akan memiliki banyak anak, aku ingin rumah kita dipenuhi dengan tangisan anak-anak. Lanjut Satria, dengan bibir yang tersenyum, tapi air mata mengalir di pipi Satria, yang masih memeluk Azizah. Berbeda dengan Azizah, ia bahagia, Satria dapat mencintai dan menerima kekurangannya, namun, kenyataan yang harus dihadapi oleh Azizah sangat pahit. Di saat Satria menginginkan anak darinya, justru dokter sudah memvoniskan jika Azizah akan sulit memiliki anak di masa depan, akibat pembersihan rahim yang dilakukan olehnya 2 tahun yang lalu. Mustahil baginya dapat memiliki momongan, kemungkinan berhasil hanya 20%, Azizah kembali menangis. Hiks, hiks, hiks. Sayang, apa yang membuatmu menangis? Jangan bersedih. Mulai sekarang aku akan menghapuskan air matamu, kita akan melewatinya sama-sama. Satria kembali mengecup kening Azizah. Wanita ini hanya diam saja, apalagi yang bisa ia katakan. Semua laki-laki menginginkan anak dari istrinya. Bagaimana dengan Satria? Apa yang akan pria itu lakukan jika mengetahui kalau Azizah tidak dapat memiliki anak sesuai dengan harapan Satria? Tidurlah, aku akan menjagamu. Satria membelai rambut Azizah. Keduanya masih melihat satu sama lain, meskipun di bawah cahaya yang redup hanya mengandalkan lampu tidur saja. Azizah mulai memejamkan matanya, meskipun sangat sulit baginya untuk tidur, tapi Azizah tetap harus menerima kenyataan kalau saat ini dirinya adalah istri sah Satria. Sudah seharusnya ia menerima pria yang ada di sampingnya. Jeder, suara petir menggelegar, menggetarkan bumi. Seketika hujan turun dengan begitu lebat, membasahi bumi, tercium aroma tanah yang mengumpul akibat hujan yang membasahinya. Satria dengan tenang menatap wajah Azizah, ia terus memandang wajah cantik sang istri. Semoga yang kulakukan ini tidak menyakitinya, aku ingin ia selalu bahagia. Ungkap Satria, sesekali mengecup punggung tangan Azizah yang sudah terlelap. Terdengar jarum jam yang bergerak mengitari angka-angkanya, semakin lama waktu semakin bergerak, dan Satria pun ikut tertidur dan terlelap dalam keadaan memeluk sang istri. Azizah sedang membereskan kertas desainnya, dan memasukkannya ke dalam map berwarna merah. Sudah siap, Kap? Tanya Satria sembari mengecup pipi Azizah. Membuat wanita ini merona, apalagi tangan Satria yang tiba-tiba melingkar di pinggang ramping Azizah, semakin membuat jantung sang istri tidak aman. Dek, mau berangkat bersama? Lanjut Satria, meletakkan dagunya di bahu Azizah. Boleh. Sahutnya kemudian setelah membereskan semua barang-barang bawaannya. Keduanya keluar bersama menuju meja makan. Dari jauh Astuti melihat tangan Satria yang terus menggenggam tangan Azizah yang tak seperti biasanya, apalagi senyuman yang dipancarkan Satria membuat semua orang dapat menebaknya, jika pria ini sedang bahagia. Sepertinya tidurmu nyenyak tadi malam, meskipun pulang larut malam. Sindir Adi, Satria hanya tersenyum sembari melirik ke arah Azizah yang terus menunduk. Satria dan Azizah, apakah sangat terlihat? Tanya Satria, setelah menarik kursi yang akan ia duduk. Adi mengangguk, Satria kembali tersenyum. Pah, aku sudah mengirim proposal kerja kita dengan Sander kemarin ke NY. Bagus, Papa berharap banyak padamu, kamu bisa mengembangkan perusahaan kita, sebelum aku pensiun. Ujar Adi. Ini juga berkat menantu Papa Azizah. Mereka mengenali Azizah. Sepertinya kerjasama ini terjadi karena Azizah, padahal, sebelumnya Tuan Alex sangat marah kepada kita atas perbuatan Mama, tapi setelah bertemu Azizah, Tuan Alex berubah menjadi baik, dan memberi kesempatan untuk kita. Ungkap Satria, seperti biasa tidak ada yang membuat Astuti terkesan dengan ungkapan Satria itu. Alah, biasa saja, jangan terlalu memuji, kita sering ketimpa kesialan semenjak dia masuk dalam rumah kita. Ma, Adi memelototi sang istri, tapi Astuti malah membuang wajahnya.
Memang benar apa yang kukatakan, jadi Sat, kapan kamu dan Bella akan menikah? Lanjut Astuti, Azizah yang terkejut, ia menghentikan mulutnya yang sejak tadi mengunyah makanan. Menikah. Ulang Satria. Ia menikah, bukankah kalian sudah bertunangan lama? Ma, ini bukan waktunya membahas itu, Adi menyela ucapan sang istri, karena merasa tidak enak dengan Azizah. Pertunangan itu mama yang atur tanpa persetujuan dariku, jadi mama harus bisa mencari cara untuk membatalkan pertunangan itu. Tegas Satria, Azizah masih diam saja. Satria menggenggam tangan sang istri. Astuti dapat melihat jika Satria sudah mulai menerima pernikahannya itu. Tidak bisa, dari awal kamu sudah tahu, jika kamu dijodohkan dengan Bella, kamu menikah mama saja tidak tahu, pernikahanmu tidak sah. Ketus Astuti yang bersikeras tetap ingin Satria menikah dengan Bella. Ma, cukup, kenapa sih? Setiap pagi harus berdebat dan ribut di meja makan, malu sama tetangga. Tukas Adi, yang menengah antara ibu dan anak itu. Kita begini karena dia, puncak permasalahan ada pada wanita itu. Sembari menunjuk ke arah Azizah. Brak, Satria berdiri sembari mengebrak meja, membuat semua orang terkejut. Satria capek Ma, setiap hari harus bertengkar dengan Mama, kenapa Mama tidak pernah menerima Azizah? Saat ini dia adalah istriku Ma, ayo Azizah kita pergi, Pak kami pergi dulu, hari ini ada meeting di perusahaan Aldo. Baiklah, semoga sukses meetingnya. Assalamualaikum, ucap Azizah. Waalaikumsalam, jawab Adi. Astuti memiringkan mulutnya ke kiri dan ke kanan, tidak menjawab salam dari Azizah. Setelah keduanya pergi, Adi menatap sang istri dengan tajam. Ma, aku tidak suka ya kamu selalu memaksa Satria untuk menikahi Bella. Saat ini Azizah adalah istrinya Satria, apa salahnya sih kamu menerimanya? Tidak akan, aku tidak akan pernah menerimanya. Aku berangkat dengan sopir. Ujar Astuti pergi meninggalkan sang suami di meja makan. Heyem, Adi menghela nafasnya, melihat sang istri yang tetap teguh pada pendiriannya. Tiba di perusahaan Purna, Satria meminta hasil desain Azizah untuk diberikan kepada Aldo, karena Aldo telah membuat janji dengan Satria. Sat, panggil Aldo, yang menunggu Satria sejak tadi di lobi. Satria segera menghampiri sahabatnya. Azizah, kebetulan sekali kita bertemu di sini. Seru Aldo, yang menyapa Azizah. Wanita ini mengangguk sekilas sembari tersenyum. Kamu bisa langsung bekerja, desain ini akan kuberikan kepada orang ini, ketus Satria, sembari menatap Aldo yang terus memperhatikan Azizah. Azizah segera berlalu menuju ruangannya. Aldo masih tetap melihat kepergian Azizah. Satria melipatkan kedua tangannya di dada, sembari mengerutkan dahinya melihat Aldo. Satria berdehem, geram melihat sahabatnya yang terus memperhatikan Azizah. Terlalu terpesona, sehingga aku lupa masih ada orang di depan, ujar Aldo. Satria menaikkan alisnya. Dia itu, istriku. Tegas Satria penuh penekanan. Aldo membulatkan mata, kedua tangan mencengkram kuat lengan Satria yang masih di dada. Lo serius? Tanya Aldo memastikan. Satria mengangguk, Aldo menepuk jidatnya. Gila, sumpah, lo benar-benar beruntung banget dapatin itu perempuan. Selain lembut pandangannya juga sayu, tutur bahasanya sopan. Wow banget nggak sih, racau Aldo. Satria hanya memiringkan mulutnya saja mendengar penuturan Aldo. Sudah, aku mau kerja. Tunggu, lo kan bilang dia itu. Aldo menjeda ucapannya sembari melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada yang mendengar ucapan mereka. Dia itu korban pelecehan juga, kan? Lanjut Aldo setengah berbisik. Iya, apa jangan-jangan? Aldo menatap Satria dengan tajam, sembari mencari jawaban dari netra Satria. Enggak mungkin. Dia saja enggak kenal aku, kalau aku jelas enggak ingat karena mabuk, tapi dia waktu itu dalam keadaan sadar, masak iya dia lupa akan wajahku. Heyem, Aldo kembali berpikir,
dan sembari mencerna ucapan Satria. Mana desainnya? Aku butuh itu sekarang. Satria segera memberikan desain yang ada di tangannya kepada Aldo. Jika aku berhasil, aku punya hadiah untuk kalian berdua. Lanjut Aldo, lalu berpamitan pergi. Sat, panggil Adi. Saat melihat Satria akan masuk ke dalam lift, Satria menoleh, dan pintu lift kembali tertutup. Pertemuan hari ini, kamu yang handal, Papa mau bertemu dengan Andara, ada tender yang ingin kita bahas. Ungkap Adi. Baiklah, serahkan semuanya kepada Satria. Terima kasih Sat. Menepuk pelan bahu Satria. Welcome Pa. Satria tersenyum, Adi segera pergi, dan begitu juga Satria yang langsung masuk ke dalam lift. Azizah sudah duluan tiba di dalam ruangan kerjanya, di sana sudah ada Laura dan juga rekan kerja yang lain. Azizah bagaimana? Desainnya sudah kamu serahkan kepada Pak Aldo. Sudah Bu, tadi juga bertemu di bawah. Bagus. Azizah kembali ke tempat duduknya. Sandrina terus saja memperhatikan Azizah, yang selalu mendapatkan perhatian dari semua orang, membuat Sandrina merasa iri. Ceklek, Anita datang untuk bertemu dengan semua desainer yang ada di dalam ruangan itu, terlebih lagi Laura.